Who is the king of the sea? Bubba, bubba, bubba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bubba, bubba, bubba. Halo, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi pribadi yang mengenal hatiku. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Hatiku sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kami mau beribadah pada Tuhan, bila Tuhan Kau memberkati ibadah kami, agar ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Semuanya mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat, kita bernyanyi segala puji syukur. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi lebih semangat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita masih memuji Tuhan, kita bernyanyi hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bertepuk tangan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka
semua boleh duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sekali lagi mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, papa dan mama. Apa kabar kita semua? Pasti sehat ya, dan baik semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sudah memanggil kami beribadah. Siapkanlah kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti dan melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, firman Tuhan pada hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh mengingatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Amin. Adik-adik, ada orang-orang terkenal karena suaranya yang begitu merdu. Ada terkenal karena pintar bermain alat musik. Dan ada terkenal karena pintar di sekolah, selalu juara 1. Tapi adik-adik, ada juga orang terkenal karena dia suka berbohong. Terkenal karena dia suka mencuri. Terkenal karena dia suka berantem, baik di rumah, baik di sekolah. Hari ini kita akan belajar dari seorang anak muda yang sangat terkenal akan kebaikannya. Dia sangat terkenal di kota tempat dia tinggal. Tempat dia tinggal namanya Listra. Siapakah dia? Namanya Timotius. Timotius sangat terkenal karena kebaikannya. Dia dilahirkan oleh orang tua
dari beda suku. Ayahnya Yunani dan ibunya Yahudi. Ibunya, mamanya namanya Eunike. Mamanya ini adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan Timotius punya nenek namanya Lois. Jadi neneknya Lois terus ke mamanya Eunike, terus ke Timotius. Nenek dan mamanya adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka sangat rajin membacakan kitab suci kepada Timotius. Nenek dan mamanya ini senang membacakan kitab suci kepada Timotius. Dan Timotius juga sangat senang mendengarkan firman Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Adik-adik, saat Timotius besar, dia bertemu dengan Paulus. Saat Paulus datang ke kotanya, kota Listra, ketika memberitakan firman Tuhan di kota Listra, dia melihat Timotius. Bahkan Paulus sangat senang melihat imannya Timotius. Mereka begitu dekat. Bahkan Paulus menjadi guru bagi Timotius. Dan Paulus mengajak Timotius untuk melayani Tuhan. Bersama dengan Paulus memberitakan firman Tuhan. Dari kota ke kota, dari daerah ke daerah. Adik-adik, Timotius begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sampai akhir hidupnya, dia setia melayani Tuhan, membagikan kebaikan Tuhan dengan kehidupannya. Adik-adik, mari kita mencontoh, meniru Timotius. Apa yang harus kita tiru dari Timotius? Yaitu senang mendengarkan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, bahkan mentaati firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan, yang setiap hari membaca firman Tuhan? Karena orang-orang yang demikian, orang-orang seperti itulah akhirnya bisa membagikan kebaikan Tuhan. Adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa membaca firman Tuhan, bisa minta sama papa dan mamanya untuk membantu menceritakan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan. Adik-adik, suka enggak kita mendengarkan firman Tuhan ketika kita ibadah? Ibadah online atau offline?
Mari kita sama-sama disiplin, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bahkan mentaati firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan di dalam Alkitablah sebagai penuntun bagi kita, penuntun menuju keselamatan yang benar, penuntun menuju kesalehan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh, untuk suka mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan setiap hari bisa kami dengarkan, bisa kami baca. Bahkan orang tua bisa membantu anak-anak untuk disiplin di dalam membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Teman-teman, yuk kita hafal ayat hafalan untuk minggu depan. Terima kasih. Shalom. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita bernyanyi Betapa Hatiku. Kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima
minggu depan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Amin. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Terima kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup
tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu.